dan wewenang lembaga negara. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang terpilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UUD 1945, MPR Amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. 2. Dewan Perwakilan Rakyat DPR. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Lembaga negara DPR mempunyai fungsi berikut ini. 1. Fungsi legislatif. Artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuatan undang-undang. 2. Fungsi anggaran. Artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapat dan belanja negara APBN. 3. Fungsi pengawasan. Artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang menjalankan undang-undang berdasarkan UU Pemilu No. 10. 3. Dewan Perwakilan Daerah DPD. Dewan Perwakilan Daerah DPD merupakan lembaga negara baru yang sebelum tidak ada. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dan dari provinsi yang terpilih melalui pemilihan umum. Sesuai dengan pasal 22 UUD 1945, maka kewenangan DPD antara lain sebagai berikut: dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat daerah. 4. Presiden dan Wakil Presiden. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden mempunyai kekuasaan yang menjalankan pemerintahan. 3. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebagai seorang kepala pemerintahan, Presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Wewenang, hak yang kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan diantaranya: 1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. 2. Berhak mengajukan rancangan undang-undang RUU kepada DPR. 3. Menetapkan peraturan pemerintah. 5. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara memegang kekuasaan kehakiman, kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut: berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 1. Mengajukan 3 orang anggota Hakim
konstitusi. 2. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi garansi dan rehabilitasi. 6. Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang 1945 adalah 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. 2. Memutus pembubaran partai politik. 3. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 7. Komisi Yudisiar. Komisi Yudisiar adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini. 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan meningkatkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. 2. Anggota Komisi Yudisiar harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. 8. Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara. Diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara.